Halo teman-teman, perkenalkan aku Farah Novitasari dengan NIK akhir 164. Di sini aku ingin menjelaskan PPT saya, yaitu toxic relationship pada teman sebaya. Yang pertama, masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan individu. Artinya, remaja adalah fase kunci karena di sini tuh dasar kepribadian, pola pikir dan perilaku mulai terbentuk yang akan dibawa sampai dewasa. Yang kedua, terjadi perubahan fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Artinya, fisik meliputi pubertas, perubahan tubuh, lalu emosional tuh perasaan labil, kognitif mulai berpikir kritis, dan yang terakhir sosial mulai butuh relasi dan pengakuan. Dan yang ketiga, remaja berada pada tahap pencarian identitas diri. Remaja itu sedang mencari jawaban tentang dirinya, kayak siapa saya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan termasuk teman. Yang keempat, teman sebaya menjadi sumber dukungan sosial utama, yaitu remaja lebih nyaman curhat, berbagi, dan mencari dukungan ke teman dibanding orang tua. Yang kelima, interaksi sosial di sekolah sangat mempengaruhi perkembangan psikologis. Di lingkungan sekolah, teman, guru, pergaulan sangat menentukan rasa percaya diri, cara bersosialisasi, dan yang terakhir kesehatan mental. Nah, yang slide selanjutnya itu toxic relationship. Toxic relationship adalah hubungan interpersonal yang memberikan dampak negatif secara emosional, psikologis, bahkan sosial bagi individu yang terlibat. Dalam hubungan ini biasanya terdapat ketidakseimbangan kekuasaan, perilaku manipulatif, serta kurangnya rasa saling menghargai. Lalu slide selanjutnya, bentuk toxic relationship di sekolah. Bullying atau perundungan itu tuh menyakiti orang lain, baik fisik, verbal, psikologis, pressure atau tekanan untuk ikut-ikutan walau tidak mau, manipulasi emosional, mengontrol dengan perasaan, misal bikin bersalah, kita ngerasa bersalah gitu. Lalu pengucilan sosial, tidak diajak, kita dijauhi dari kelompok, atau bisa kemungkinan kita tidak dianggap. Kontrol berlebihan itu seperti kita mengatur hidup teman secara tidak wajar atau berlebihan. Dan selanjutnya, penyebab secara psikologis, kebutuhan diterima atau belongingness. Remaja ingin diakui, rela ikut walau tidak nyaman. Yang kedua, konformitas sosial, ikut kelompok supaya tidak dianggap beda. Self-esteem rendah, merasa tidak berharga atau sulit menolak. 4. Lingkungan tidak suportif, tidak ada dukungan dan mudahnya masuk hubungan toksik. Dampak pada remaja: 1. Penurunan self-esteem, jadi tidak percaya diri. Yang kedua, stres dan kecemasan, overthinking, takut, gelisah, dan perasaan tidak nyaman lainnya. Yang ketiga, gangguan konsentrasi. Ini tuh kayak kita sulit fokus belajar. Dan keempat, resiko depresi, isolasi, menarik diri dari lingkungan atau merasa kita beda, jadi kayak kita tuh jadi ngerasa gak nyaman dan depresi gitu. Nah, yang kelima itu penurunan kesejahteraan psikologis, tidak bahagia secara mental. Untuk upaya pencegahannya tuh, yang pertama kita bisa edukasi hubungan sehat, tahu mana yang baik, dan tahu mana yang buruk. Lalu sikap asertif, berani bilang tidak. Lalu personal boundaries atau menjaga batasan diri. Dan keempat, dukungan lingkungan, mulai dari guru, keluarga, konselor, cari teman yang tidak red flag lah. Lalu yang terakhir, pendidikan kesehatan mental, membekali remaja sejak awal. Ya, kita tuh masih tahu waktu sekolah kita tuh tidak boleh gini-gini ke teman karena kita juga semuanya sama gitu. Lalu
teman sebaya sangat mempengaruhi perkembangan remaja. Pertemanan yang sehat dapat mendukung perkembangan emosional dan sosial. Sedangkan toxic relationship dapat menimbulkan dampak negatif seperti stres, rendahnya kepercayaan diri, dan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, remaja perlu memahami pentingnya membangun hubungan pertemanan yang positif dan saling mendukung. Terima kasih. Maaf bila ada salah.